Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ketujuh materi tentang akuntansi syariah. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk pada materi pertama yaitu transaksi muabahah. Muabahah adalah jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Biasanya digunakan dalam pembiayaan, di mana bank membeli barang lalu menjual kembali ke nasabah dengan harga plus margin. Dalam akuntansinya, pengakuan pendapatan dilakukan saat risiko dan manfaat barang sudah berpindah. Jadi, tidak asal catat, harus sesuai dengan tahapan transaksi. Nah, teman-teman sekalian, materi kedua yang akan kita bahas itu adalah salam dan salam paralel. Transaksi salam dan salam paralel yaitu kayak beli barang di awal tapi barangnya dikirim belakangan. Misalnya, beli hasil panen padi di awal musim. Nah, salam paralel itu ketika lembaga keuangan meneruskan akad itu ke pihak ketiga, semacam back to back order. Nah, pencatatan akuntansinya harus dibedakan antara kewajiban kepada pembeli dan piutang kepada penjual. Harus jelas karena ada dua akad yang berbeda. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk pada materi ketiga yaitu istisna dan istisna paralel. Yang ketiga, istisna. Istisna mirip salam, tapi lebih fleksibel. Biasanya digunakan dalam proyek konstruksi atau pembuatan barang sesuai dengan pesanan. Contohnya itu biasanya pembangunan rumah oleh developer untuk pembeli. Dalam akuntansi, pendapatan diakui bisa secara bertahap atau saat selesai, tergantung bagaimana perjanjiannya. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk pada materi berikutnya yaitu ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, membahas ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik ini, ijarah itu adalah sewa, sedangkan di MBT itu adalah sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan. Sewa beli semacam sewa beli, penting dicatat bahwa dalam akuntansi aset yang disewakan tetap dicatat di pihak pemilik, kecuali kalau sudah dijual di akhir akad. Seperti itu. Nah, kita masuk materi berikutnya yaitu zakat, infak, dan sedekah. Dana zakat, infak, dan sedekah. PSAK ini mengatur bagaimana lembaga amil zakat mencatat penerimaan dan penyaluran dana. Transparansi adalah kunci di sini agar dana amanah ini tidak disalahgunakan. Zakat dicatat terpisah dari infak dan sedekah dan disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk pada materi berikutnya yaitu asuransi syariah. Mengatur asuransi syariah di mana konsep tolong-menolong menjadi dasar. Bukan jual beli risiko seperti asuransi konvensional. Ada dana tabaruk atau tolong-menolong, ada dana perusahaan. Masing-masing harus dicatat terpisah. Transparansi antara peserta dan operator penting banget untuk kepercayaan masyarakat. Nah, kita masuk pada materi berikutnya yaitu adalah sukuk. Materi tentang sukuk adalah surat berharga syariah, mirip obligasi tapi berbasis aset nyata. Penerbitan sukuk harus sesuai prinsip syariah seperti ijarah, muabahah ataupun mudharabah. Akuntansinya fokus pada pengakuan aset, dasar, kewajiban, dan penghasilan dari sukuk itu. Nah, teman-teman sekalian, mungkin cukup sekian pembahasan yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.